Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah syukuran pada siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita mengangkat pujian yang berkata, "Aku mau cinta Yesus." Akhir dari lagu ini doa pembukaan kepada Bapak Yaberius Yambenius Wanina. Dua kata yang kami mau sampaikan. Kita berdiri di depan sini tuh, kalau orang lain pikir ini campur, ini saya punya anak-anak semua. Puji Tuhan, menjadi kesaksian bagi kami. Yang pertama, pribadi pergumulan kami dalam bangku sekolah sampai kuliah tidak pernah membayangkan akan begini. Tapi perjalanan itu Tuhan memang sudah siapkan. Sampai di sana itu jadi anak saya. Jadi masih kecil begini dia ikut, jadi sudah itu angkat sudah anak saya, dan ini anak pertama.
sampai lari ke sini ada ini saya punya anak-anak semua. Jadi puji Tuhan dia ini dari Jayapura baru tiba tadi. Namanya Lania Wanimbo, dia sekolah di Buper. Jadi kita punya acara kebagian tersendiri tidak bisa kurang satu begitu. Jadi Bapak siapkan tiket hari ini kau harus naik. Dia tiba, puji Tuhan. Kesaksian yang pertama sekolah selesai, kemudian tidak lama juga Tuhan kasih pekerjaan. Jadi saya diangkat waktu D3, jadi selesai 2008, tes 2009, gagal 2010 diangkat. Dan saya angkatan kedua. Kemudian dalam perjalanan itu saya transfer juga S1 di Jayapura tahun 2015, selesai 2017, kemudian lanjut S2 2017 juga. Jadi begitu sudah hari ini, besok lulusnya sama S2. Itu memang begitu selesai mestinya harus tunggu 1 tahun. Tapi hari ketiga saya transfer, dan waktu itu memang saya sama-sama beliau Pak Robert Kamu, kepala bidang di Bapeda, saya stafnya. Jadi beliau juga bantu saya pribadi untuk sekolah di kepala dinas waktu itu Pak Handi Darka, sekarang sudah 3. Jadi semua Tuhan siapkan lewat orang. Jadi berkat kami dapat itu tidak nyangka. Selesai, kemudian saya punya adik-adik, saya punya teman-teman sudah punya tanah, sudah punya ini. Mereka bilang, oh aku punya anak banyak, baru bagaimana? Jadi itu pergumulan dan beban, makan tidur, tapi naik ke tugas juga dalam pikirannya itu orang tidak tahu. Pribadinya tuh kalau istri anak di rumah sendiri aman itu kita tugas kemana saja tidak apa-apa. Tapi tinggal di kos terus kita tinggal dengan orang itu menjadi beban bagi kami. Jadi semua kita laki-laki semua sama ya. Jadi belum punya rumah itu memang kita rasa beban berat. Dan itu yang kami alami. Tidak nyangka kalau kami ada di sini, tapi Tuhan sudah siapkan. Kemarin tahun 2021 nego di sini, tapi ya saya menjelaskan itu panjang. Jadi sampai kemarin baru ini yang punya tanah ini suruh bikin rumah saja. Masalah bayar itu tidak apa-apa, nanti cicilan juga tidak apa-apa. Begitu. Jadi tanah ini bukan kami bayar, tapi sementara yang punya tanah izinkan untuk bikin rumah. Yang penting istri anak tenang di situ, baru kerja bikin gubuk terserah. Jadi puji Tuhan di depan kita ini ada rumah. Ini memang perencanaan awalnya gambar dan segala macam kita tidak ada. Jadi saya dan mama saya izin, gaji itu mama dengan anak-anak punya. Jadi bagaimana setiap hari makan nasi kering tidak apa-apa Kak. Jadi saya izin mama di kamar. Jadi kalau persoalan masalah bayar masalah segala macam kita kredit itu tidak ada keuntungan balik. Tapi kalau masalah rumah tidak apa-apa. Ambil persyaratan kita kredit 115 juta. Setelah sabar turun tuh hari itu sudah yang anak-anak buat tinggal di Jayapura punya kos minta uang lagi 20 juta. Terus dia punya beban lagi tuh per bulan bayar sampai uang pembangunan itu namanya yayasan. Jadi itu sudah satu orang nih, yang ini selesai di situ juga, yang perempuan itu selesai di situ juga. Jadi saya kasih masuk di Yayasan Papua Kasih itu biayanya besar. Jadi ada yang bilang, oh aku kasih masuk anak-anak ini macam langsung keluar pilot atau langsung kerja begitu. Jadi dia selesai di sana sampai sekarang sama pergi di sini. Dia sudah selesai di Papua Kasih, sekarang sampai 2 di sini. Terus dia ini masih di situ juga. Sampai hari ini masih sekolah kelas 4. Jadi uang 40 juta kita kirim ke Jayapura. Itu sudah sisa 60 juta itu bagaimana? Sudah 60 juta, 10 juta itu kita beli uang. Ibu Gembala kita panggil ibu, hari ini darurat. Jadi ada jadwal lain minta waktunya 1 jam atau 30 menit. Jadi telepon langsung, tidak bikin undangan juga. Kita masak-masak di sini, mama datang berdoa Ibu Gembala. Jadi kita rencana bikin gubuk di belakang kayak dapur, baru ini cari bahan ini baru membangun. Begini sudah dari 60 itu sementara bikin masalah. Ya ada buat kayu bikin dulu sudah, uang nanti. Oh sudah, ini sampul-sampul ke belakang. Jadi puji Tuhan, itu bukan karena kami hebat, tapi kasih Tuhan itu memang kita tidak nyangka, tidak pikir. Jadi rasa bersyukur, kami tidak sanggup
membalas semua kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya rasa ucapan syukur satu lagu yang kami mau nyanyi dari kita semua. Jadi lagunya lagu apa? Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Puji Tuhan, ini adalah kebenaran datang di siang ini. Sekali lagi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sebelum tadi kami masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kami sudah mendengar sebagian di mana kepala rumah tangga telah bersaksi, bercerita singkat tapi padat. Di dalam kehidupannya, dia tidak menyangka bahwa dia bisa ada di rumah sendiri. Punya rumah sendiri adalah satu kebanggaan yang tidak bisa dia ceritakan, tapi dia cerita lewat rumah yang ada di depan mata. Tanpa bercerita, tapi kami sudah melihat bahwa betul Obatius itu punya rumah sendiri. Puji Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, rumah itu bukan sesuatu ibarat yang kami lihat ini saja, yang di depan mata ini, yang sudah kami lihat begitu luar biasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah rumah di mana kami sedang dibentuk. Kehidupan dan tubuh kami sedang dibentuk oleh Tuhan. Kami berjalan di dalam dunia ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membentuk kami, firman Tuhan tadi bilang, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi mari, jangan biarkan tubuh kami dibentuk dengan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi kehidupan kami biarlah dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman adalah, semua kami akan kasih tahu, ini ayat hafalan. Iman adalah, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Kepala keluarga Bapak Obatius tadi sudah nyatakan, dia tidak menyangka kredit 115 dan dia harus membayar anak-anak yang sekolah. Ada sisa 60. Sudah saya belikan kayu. Dia bilang dia mau bikin pondok kecil saja, tapi ternyata Tuhan membuat lain. Kenapa terjadi seperti ini? Karena Bapak kepala rumah tangga Bapak Obatius, dia sudah ada di dalam Tuhan. Itulah iman. Jadi mari kami beranjak seperti kepala rumah tangga yang siang ini kami bisa melihat. Sederhana tapi indah. Yang lain itu mau pakai semen boleh supaya lebih bagus. Tapi Bapak Obatius dia membuat sesuatu yang luar biasa. Dari uang dari 115. Tidak menyangka sisa 60 juta dia bisa melakukan ini. Ini satu bagian contoh di mana Allah turut bekerja di dalamnya. Jadi kami tidak sia-sia percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 128 ayatnya yang 1 katakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ditunjukkannya, nya itu Yesus Kristus.
Jadi berbahagia. Kami berbahagia. Setiap orang yang takut akan Tuhan. Mari. Kami rasa takut akan Tuhan bukan sesuatu yang kami jalan malam-malam baru melihat sesuatu gelap-gelap baru ada goyang-goyang seperti itu. Aduh, rasa takut di sana ada sesuatu. Tidak seperti itu kalau rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan ada waktu menyanyi buat Tuhan. Bersyukur seperti ini. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Ambil waktu. Berserah kepada Tuhan. Itu dibilang takut akan Tuhan. Jangan biarkan waktu kami berlalu dengan pekerjaan kami yang menyita kami sehingga tidak ada waktu hari Minggu pun kami pakai untuk kerja. 6 hari lamanya Tuhan memberikan waktu kepada kami. 1 hari saja ada di pelatarannya. 1 hari saja buat Tuhan menyanyi bersama-sama di tempat ibadah. 1 hari. Tuhan tidak minta 6 hari, tapi 1 hari. Sungguh-sungguh di dalam pelatarannya. Dia dibilang takut akan Tuhan. Kalau kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, rasa takut itu akan muncul sendirinya. Bukan karena melihat anak sudah pergi berangkat sekolah minggu, jadi saya, oh, sapu anak sudah pergi ke sekolah minggu, jadi saya harus, hari ini juga saya harus ke gereja. Bukan seperti itu. Tapi sungguh-sungguh engkau rasa takut akan Tuhan. Dari kemarin engkau sudah mempersiapkan diri untuk Tuhan. Hari Sabtu, hari Minggu waktunya kami untuk pergi beribadah. Jadi hari Minggu itu kami sudah siap melangkah. Langkahmu itu diperhitungkan Tuhan. Apatah lagi Tuhan melihat hatimu yang sungguh-sungguh, diberkatilah orang yang melakukannya. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir ada di dalam Hagai pasal 2 ayat 10b. Firman Tuhan semesta alam dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Di tempat ini firman Tuhan datang di dalam kehidupan keluarga. Aminkan janji Allah di dalam Hagai pasal 2 ayat 10b. Firman Tuhan semesta alam dan di tempat ini akan memberi, aku akan memberi damai sejahtera. Shalom Allah, Dia menetap di tempat ini. Shalom Allah nyata di dalam kehidupan keluarga. Damai sejahtera Allah tinggal di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga. Wah. Kami akan berdoa mengakhiri ibadah. Angkat pujian yang berkata kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah
PGI, Kabak Orpan, luar biasa bersama Ibu, selamat datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para hadirin yang kami banggakan. Pertama, kami sampaikan selama ini saya bersama keluarga di Jalan Bayangkara. Selamat datang di Merita Buni, luar biasa dengan teman-teman. Tuhan siapkan kami di sini. Jadi kami ada di sini. Tempat kami pisah, tapi kita keluarga satu. Begitu. Jadi teman-teman, Pak Kepala Suku, Toli Karo Gong Ngendawan Tahe ya. Sini makan boleh ya. Wah, selamat datang. Orang tua Kepala Kampung Doli kami selamat datang. Kata Jarina, Nalo ini di Indo Tahe wah, kinauna. Terima kasih. Wah, jadi kami ada di sini bergabung dengan keluarga di sini. Jadi lebih kita hadapi itu saudara saya, orang tua saya di Lani ada di Jayapura, tapi itu akan tiba setelah kita sudah aman. Tapi kita ada di tetangga ini adalah keluarga dekat. Jadi kita sesuatu di sini ada apa-apa itu kita hadapi duluan. Oleh karena itu tetangga kami yang di sini itu anggap kita satu keluarga. Karena kita sakit, orang yang dekat itu lebih menolong duluan daripada saudara saya yang lahir sama-sama ada di Lani Jaya, pasti akan tiba mungkin saya sudah jadi demo. Itu di mana-mana begitu. Jadi dari sebelah kita ke sini tuh, habis nih gelamnya, nunggu balik nanggu. Padahal di sini tuh keluarga semua. Luar biasa di sini kekompakannya. Kalau memang satu orang ganggu itu di sini serbu. Jadi Bapak Ibu kalau mau datang serang di sini juga bahaya. Kita juga siap di sini. Begitu. Jadi kami bersyukur juga keluarga di Toraja memang kompleksnya, tapi juga kita Toraja yang kita orang Papua Gunung itu tak sama, dan cara makan uang juga bakar batu sama. Nah, jadi luar biasa kita hubungan di sini dengan tetangga semua baik. Yang pertama, yang kedua, untuk perjalanan hidup, kesempatan juga saya sampaikan supaya kita utamakan kenyamanan dan kenyamanan. Artinya masa zaman dulu itu beda dengan sekarang. Jadi kita namanya orang bilang RBX atau jalan dirian atau jalan sosial sekarang itu. Saya punya anak kecil ini juga tidak tahu jam tidur. Dorang di bawah ini jalan terus. Jadi kita sebagai orang tua bicara juga pusing. Jadi kadang saya sebagai manusia juga, aduh, mama kita pindah tempat lain boleh, jadi kita pusing juga ini begitu. Tapi semua kita bawa dalam doa. Kemudian orang tua itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita itu adalah kita jaga mereka, nasihat supaya generasi ini kita jaga ke depan. Karena mira Papua semakin kita ini mati banyak, lahir kurang. Jadi ibu-ibu yang masih mandul-mandul itu usahakan melahirkan lah. Maksudnya ini pesan untuk jadi yang ada ini kita jaga. Belum tentu juga kita bikin siang malam itu, dan belum tentu juga ini datang begitu. Jadi yang ada ini kita jaga karena ini nur ya kamu di berarti ya ada nunggu lagi kesempatan ini. Jadi saya ikuti di kompleks ini. Aduh, kita kasih tahu juga ini ada buah yang tadi laki-laki itu
Saya dari Jayapura tiba begini, dia masih tidur. Itu sudah besi yang di belakang tuh patah-patah sudah bengkok. Baru hari itu dia keputusan bapak, saya tidak mau hidup hari ini mati. Oh mati karena penyakit, saya menderita daripada orang tua bunuh tidak apa-apa. Orang mau minta babi, saya kasih babi. Dalam keadaan emosi begitu. Itu, tapi saya juga sadar kalau pukul-pukul ini tidak ada solusi. Jadi saya bilang mama ya, anak-anak ini kita harus berdoa. Kalau pukul juga sama saya mereka tidak dengar. Jadi itu tanggung jawab kita sekarang, kita jaga mereka sama-sama. Jadi konflik ini kita jaga karena intinya kita di sini satu orang jatuh juga kita semua berduka. Begitu. Karena generasi sekarang ini kita juga butuh orang. Daripada provinsi Pegunungan Tengah ini aling kita umur, tapi jangan sampai kita mati orang lain menikmati. Jadi pemekaran banyak datang, terus orang Papua semakin hilang tidak boleh, tapi ya kita perlu dipertahankan tanggung jawab kita hari ini kita baku jaga, terutama anak-anak kita semakin mau kacau. Itu yang beberapa hal kami mau sampaikan karena ikuti anak-anak jam tidur tidak tahu, jadi bila perlu ini pintu depan ini saya sementara lalu lalang anjing itu banyak masuk, makanya saya pakai seng, tapi mudah-mudahan ada besi teralis supaya malam keluar itu kita gembok. Jadi usahakan tetangga juga kita bikin pintu itu kita jaga semua, anak malam tidak usah keluar. Jadi sampai sana ini nak beli mau sedikit ini, jadi dia tanggung jawab orang tua itu jangan lupa. Pak, yang ketiga terima kasih Ibu Gembala, karena banyak yang belum kenal, ini kami punya Gembala Sion. Ini lalu iya, benar mana ya inaona, minta maaf waktu nak mau selesai kalau korang mau tak sesuaikan inaona Jadi Ibu selamat datang dan terima kasih sudah melayani kami siang ini berkat firman Tuhan luar biasa. Ini suaminya. Jadi saya perlu kenalkan. Ini suaminya. Jadi suami main musik, ibu pimpin. Jadi mereka tidak ada kekurangan. Satu paket jadi enak mereka layani. Luar biasa Tuhan pakai mereka untuk ini berkat di Kominot, lebih khusus kedua mobil lagi Papua. Terima kasih sudah melayani musik firman Tuhan. Tuhan berkati. Wah. Jadi yang tadi doa pembukaan itu saya punya staff. Wah. Ayo, tuan cara mulai korang. Ini di belakang saya sesuaikan ini, kinaona. Wah, kepala bawah. Wah, kepala dia urus selamat datang dengan rombongan. Wah, kinaona. Wah, tidak mau men tambah ini bukan ini kan. Dia ambil staff tapi dia gembala di tim ini. Beliau luar biasa. Dia selalu mendampingi dalam. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah lelah. Itu memang staff salah satunya luar biasa. Kami di humas lari saya. Wah, ini saya punya anak buah juga. Dia tidak ada nama di honorer di dalam, tapi anak-anak lani yang punya potensi begini kita olah. Jadi saya bilang sudah, tidak usah pikir uang, tapi yang barang karpelan ini saya olah supaya barang semua kasih jalan begitu. Jadi Nauri itu lengkap. Jadi Nauri terima kasih semua. Wah, mungkin itu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila kalau ada yang salah. Minta maaf juga Bapak Ibu yang terlambat datang karena anak bangkit tuh jadi saya bilang jam 10, jadi saya tadi bilang Pak Robel, Pak Sigmen mereka sudah duluan, terus Ibu Gembala sudah 2-3 orang ada situ, Tuhan Yesus ada di situ, jadi kita mulai orang ini berbuat sesuaikan, jadi firman Tuhan tidak dapat itu orang baru sekolah, tapi untuk makan kita makan sama-sama. Wah, terima kasih. Waktu berikut Pak RT setempat mungkin ada 1-2 kata mau sampaikan. Waktu bagaimana nanti lanjut ke waktu apa? Supaya waktu tidak jalan. Ini
sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan, karena sesuai dengan amanat firman Tuhan juga menyampaikan mengucap syukur di dalam segala hal, sehingga pada kesempatan ini dengan perjuangan panjang oleh Bapak Obatius sejak beliau diangkat di Lanjaya, staf di Bapeda. Tapi saya akui juga beliau punya perjuangan dengan gaya yang cepat, tepat, sehingga di dalam perjalanan itu beliau bisa melanjutkan pendidikan. Dan satu kata yang saya pernah sampaikan kepada beliau begini, kamu tiap hari ikut-ikut Pak mantan bupati, tetapi kamu jalan begini-begini kan, saya kuliah. Itu saya pernah pesan kepada beliau. Akhirnya juga beliau selesai S1. Setelah wisuda, beliau balik tanya lagi, sebagaimana kesaksian telah disampaikan tadi oleh Bapak Obatius. Beliau balik tanya, bagaimana? Saya lanjut lagi kan? Begini saya bilang, ya ini peluang yang ada. Kapan lagi? Kapan lagi? Akhirnya begitu wisuda sesuai dengan kesaksian tadi, langsung 2 hari lagi beliau langsung daftar S2. Akhirnya dalam perjalanan dengan campur tangan Tuhan, Tuhan buka jalan sebagaimana kesaksian tadi telah disampaikan oleh beliau, luar biasa. Akhirnya selesai pendidikan S2, beliau balik lagi. Selesai balik pulang, mau urus penyesuaian ijazah S1 dan S2. S1 dan S2 ini satu kali mau urus, jadi beliau datang di rumah. Kira-kira bagaimana? Seperti itu, sehingga saya kasih solusi. Saya bilang ini ada peluang yang kita bisa dapat, tetapi S1-nya 2 juta, S2-nya juga 2 juta. Tapi ya kita tahu beliau punya semangat yang luar biasa. Itu beliau datang dengan 1.500.000, silakan tambah. Nah ini beliau punya perjuangan yang luar biasa, saya ikuti. Tetapi dengan jalan Tuhan juga, waktu saya ketemu dengan orang BKD Jaya, justru mereka bilang begini, selama ini Bapak banyak membantu teman-teman yang lain urus di Wamena lewat saya, sehingga S2-nya saya kasih gratis. Itu luar biasa untuk dengan cara Tuhan buka jalan, sehingga dengan 2 juta itu bisa jadi 22. Bisa jadi 22. Bisa jadi 2 surat penyesuaian ijazah. Dalam perjalanan beliau datang lagi bikin SKP untuk penyesuaian S1. Setelah dapat lagi S1 sudah penyesuaian dengan jalan Tuhan juga. Dalam 1 tahun kemudian langsung penyesuaian S2. Akhirnya dalam perjalanan saya ikuti dengan semangat apa adanya, dengan sukacita, dengan senyum, ada tidak ada semangat selalu ada. Itu yang saya akui juga beliau, dengan semuanya itu hanya karena Tuhan. Sehingga ketika kita menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan juga menyampaikan bahwa ketika kita andalkan Tuhan, maka jalan-jalan lain itu akan terbuka bagi setiap anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya pada kesempatan ini mungkin ini yang saya bisa dapat sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Wah. Di jalan kita panggil Pak Guru berarti bukan karena pernah jadi guru, tidak. Waktu kita susah banyak membantu, makanya Pak Bobi tahu, Pak Bobi juga panggil Pak Robert, Pak Guru juga. Jadi kita rata-rata yang beliau selalu bantu itu kita panggil Pak Guru bukan karena beliau pernah jadi guru, tapi dalam nasib apapun bantu orang banyak. Terima kasih Pak Robert bersama keluarga. Semoga menjadi berkat bagi banyak orang yang sedang membutuhkan. Terima kasih. Tadi sudah jelaskan memang itu saya punya perjalanan. Jadi beliau luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Aywa. Beliau berdoa waktu gila kena antar pandai karena saya punya acara, jadi saya berdoa.
Doa makan maksudnya, doa makan. Ambil dah keluar tu gila, kena tak pandai punya. Tahu di belakang gua tu awal yo kira bagaimana informasi masuk di telinga kami dulu. Awal tak pandai kalau mau goreng ngapain dia jadi bebas. Oke, kena tak pandai pun mau goreng cari dia woi. Tapi apa yang tanda nolong kita berdoa. Ayo, nolong bang, mari kita berdoa.